kontroversi antara Agus dan Novi dan yayasannya seperti apa Kak pandangannya? Sebenarnya sedih ya, Hmm. sebagai salah satu yang menyumbang ya, sedih sih. Sebenarnya berharap sebenarnya untuk dana itu untuk membantu si Agus, habis itu dipakai juga dipergunakan dengan baik buat keperluannya si Agus. Jadi ya pas tahu ini beritanya jadi simpang siur, jadi ribut-ributan, jadi besar kayak gini, jadi kayak sedih sebenarnya. Terus ya saya sih berharapnya ya dana yang diminta sama yayasannya si Novi, katanya mau diambil, mau dikelola sama beliau, menurut aku itu bagus sih sebenarnya. Tapi alangkah baiknya mungkin dana itu kita kasih kepercayaan lah sama Agus untuk dia yang mengelola. Toh juga biaya rumah sakit kan dia bisa mantau dari jauh gitu. Oh ya, biaya rumah sakitnya apanya, selama itu untuk keperluannya si Agus, menurut aku sih nggak jadi masalah ya. Toh juga kita sebagai donatur, kita yang nyumbang karena kita rasa kasihan supaya bisa ngebantu. Ya saya sih pengennya terserah si Agus mau dipakai buat apa, karena kan matanya disiram, otomatis dia kan nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit lagi. Jadi kalau untuk dipakai buat mungkin makan, keperluannya dia, buat kehidupannya dia, sorry ya, untuk membayar utangnya juga menurut aku nggak apa-apa. Karena dia mau bayar utangnya bagaimana kalau seandainya dia nggak kerja. Jadi menurut aku ya kita ikhlas banget kok. Untuk saya ya, saya sendiri mungkin nyumbangnya nggak banyak kok, nggak banyak lah, dikit. Cuma menurut aku ya sayang aja hal kayak gini yang seharusnya bisa dia nikmatin malah jadi ribut kayak gini kan kasihan juga. Dia harusnya kan fokus sama penyakitnya dia, kesehatannya dia. Dan kita juga nggak tahu perekonomian orang tuh kayak apa. Mungkin dia lagi banyak utang, dia nggak bisa kerja, ya dia pakai dana itu, menurut aku sih fine sih, nggak jadi masalah gitu. Dan semoga masalah ini kan udah besar banget, bisa dikecil-kecilin. Jadi maksudnya dari Oke guys, ini adalah salah satu donatur yang baru nongol gitu setelah sekian berapa minggu kasus ini. Nah, terus berjalan rame-ramenya, kisruhnya ke sana ke sini. Nah, ini tiba-tiba nongol nih guys, sampai dikomenin Tenovi-nya gitu kan, berapa donasi, atas nama siapa donasinya. Nanti dicek di mutasinya. Coba Mbak harus pahami dulu gitu ya, dari awal kasusnya. Mbak dulu lihat dulu podcast Tenovi itu seperti apa, ya kan, pelajarin dulu Mbak gitu kan. Dan ada beberapa juga yang di komal itu para donatur Mbak ya, dan akhirnya juga dibuat petisi Mbak, petisi. Nah ya kan, kenapa Mbak baru nongol nih gini hari ya kan gitu. Petisi udah hampir berapa kemarin, ribu tuh ya kan, termasuk donaturnya gitu. Kalau kita berbicara buat kelayakan hidup, bagaimana kehidupannya dia nanti, kayaknya yang sakit seperti itu bukan hanya Agus nih Mbak, kayaknya banyak yang disabilitas, yang cacat, tapi mereka masih mau berusaha ya, berusaha bagaimana caranya bertahan dengan kehidupan ini ya, tanpa bantuan apapun gitu ya. Dan sudah banyak juga yang komal-komal yang mengalami suatu luka bakar, yang ada di kasus juga yang disiram tuh mukanya yang perempuan gitu kan, itu juga ada Pak. Dan mereka mengutarakannya sangat-sangat disayangkan Pak, mereka itu survive dengan hidupnya. Jadi jangan pernah takut, Tuhan itu sudah mengatur garis takdir jalannya hidup masing-masing Mbak kan gitu. Jadi tujuannya awal itu memang buat pengobatan ya kan Mbak. Dan ini di bawah naungan yayasan. Terkadang kita aja yang perorangan, umpama nih, gue mau minta tolong dong, dona sumbangin gue mau bayar utang, mungkin gak akan ada yang mau gitu. Jadi kenapa Mbak baru nongol gini hari, setelah udah kisruhnya kemana-mana, setelah udah petisinya dibuat gitu. Kalaupun
punya utang, semua orang punya utang, nggak mungkin nggak punya utang mbak gitu ya. Terus jangan pernah takut akan tidak layak dengan kehidupan. Tuhan itu tahu mbak gitu loh. Ya kalau misalkan mbak mau bayarin utangnya dia, ya nggak apa-apa, bayarin aja mbak gitu loh, kalau mbak mau bayarin kan gitu. Karena donasi kalau mengatasnamakan untuk utang, kayaknya orang nggak akan ada yang nyumbang. Ini sebagai orang awam, sebagai yang netral aja, itulah pandangan gue gitu ya. Karena di sini melihat kasus ini tidak adanya kejujuran, bukan apa ya, mbak harus pahami dulu lah itu, pelajarin dulu gitu kan, ketika baru akan mau ngomong baru gitu, ngerti dulu, pahamin dulu mbak gitu kan, dari awalnya seperti apa-apa, terus tonton dulu podcastnya, terus pressconnya, terus pelajarin juga beberapa yang di komal-komal kan biasanya suka ada diskusi-diskusi gitu ya kan, edukasi ya gitu kan, pelajarin dulu deh. Nah gitu ya mbak ya, sebelum di dihujat netizen. Coba komenannya juga udah banyakan netizen guys. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.